Baik, rekan-rekan mahasantri semuanya, kita mulai sambil menunggu beberapa peserta yang belum hadir. Kita mulai sesuai schedule jam pukul 9. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabillahi nasta'in wal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya di pagi hari ini sehingga kita bisa berkumpul melalui via Zoom dalam agenda pengarahan seleksi akhir eh, penerimaan mahasiswa baru Pesantren Petik Depok tahun akademik 2025-2026. Untuk seleksi akhir ini adalah Aku notifikannya. matrikulasi. Apa itu matrikulasi? Bagaimana proses matrikulasi dan apakah matrikulasi ini berpengaruh pada kelulusan teman-teman mahasiswa semuanya di proses PMPT ini? Nanti akan kita temukan jawabannya di yang akan mungkin nanti di sesi penjelasan atau di sesi tanya jawab. Baiklah, kita buka untuk pengarahan matrikulasi di hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya, untuk agenda di hari ini adalah beberapa agenda, diantaranya yang pertama pembukaan arahan dari Direktur Pesan Petik. Yang kedua, pengarahan matrikulasi bidang IT. Lalu yang ketiga, pengarahan matrikulasi kepesantrenan. Dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Dimohon kepada semua calon mahasantri ketika nanti sedang ada pemateri yang sedang berbicara atau ada pengarahan, baik dari Direktur Petik atau saat pengarahan matrikulasi IT dan kepesantrenan, dimohon untuk semuanya nanti silent atau menonaktifkan audionya, gitu, supaya acara berjalan dengan lancar. Baik, untuk yang pertama, agenda yang pertama adalah agenda yang kedua adalah arahan dari Direktur Pesan Petik kepada Pak Riki, dipersilakan. Terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahmi ya melalui Zoom karena saya baru ikut agendanya pada pagi hari ini karena sebelumnya teman-teman calon mahasantri petik sudah, kalau sama Pak Dudi, Satu Wahyu sudah kenal pasti karena ikut ngetes ya pada saat wawancara, tes ngaji, tes TPA dengan Mas Ali juga. Saya pada hari ini baru lihat dan mungkin bersilaturahmi. Jadi kalau dari saya mungkin Mas Ali selain audio yang memungkinkan lah, dimungkinkan lah sebaiknya mengonkan video juga ya. Walaupun kita hanya singkat saja, biar kelihatan wajah-wajahnya gitu. Oke, pertama kali yang saya hormati hadir pada pagi hari ini Pak Dudi selaku Kepala Divisi Kurikulum Riset IT, juga hadir di sini Ustadz Wahyu, eh, Kepala Pesantrenan dan Pengasuhan, serta Mas Ali,
juga pada semua calon mahasantri. Mudah-mudahan ini yang ikut pada pagi hari ini bisa lanjut, bisa lolos berangkat ke pesantren petik di Depok. Amin. Jadi saya ucapkan selamat nih, karena kalau saya tidak salah data dari Mas Ali, dari lebih kurang ada 100 orang ya yang mendaftar melalui seleksi yang sangat ketat dari administrasi, kemudian potensi akademik, kemudian juga wawancara, ngaji, ada 44 orang yang lanjut sampai ke tahap matrikulasi. Jadi saya ucapkan juga nih terima kasih pada seluruh panitia, seluruh pegawai petik yang ikut dalam bagaimana agar proses penerimaan santri baru di pesantren petik ini dapat berjalan dengan baik. Baik, sebelum masuk ke matrikulasi, walaupun teman-teman sudah searching kali ya di internet, di IG, di website, apa sih pesantren petik itu? Jadi secara ringkas, pesantren petik ini adalah program pemberdayaan yang diinisiasi dan didanai oleh Yayasan Baitul Mal PLN sebagai salah satu bentuk program pemberdayaan. Nah, ini kata kunci di sini adalah pemberdayaan. Ini harus teman-teman ingat mulai dari sekarang dan nanti hingga selesai jika berangkat ke pesantren petik Depok. Jadi melalui program pemberdayaan itu yang diharapkan adalah berdaya, adanya perubahan, terutama perubahan kalau kami menyebutnya dari memberdayakan dari mustahik menjadi muzaki. Dari yang awalnya menerima zakat, harapannya setelah lulus dari petik nanti menjadi pemberi zakat, pembayar zakat. Nah, itu harus diingat dari sekarang hingga nanti lulus, bahkan nanti setelah bekerja mandiri. Nah, Tanda petik, ini adalah program pendidikan, jadi program pemberdayaan berbasis pendidikan. Nah, di sini nanti Pak Dudi dengan timnya, Ustadz Wahyu dengan timnya, mencetak bagaimana petik Depok menghasilkan generasi muda yang tidak hanya pintar. Nah, sekarang tidak yang dihasilkan itu tidak hanya pintar, tapi juga cerdas. Cerdas itu juga tidak hanya sekedar cerdas intelektual, ya, Ustadz Wahyu ya. Cerdasnya itu adalah cerdas emosional. Nah, di sini cerdas cerdas eh, satu lagi apa? Intelektual, emosional dan spiritual. Nah, jadi dipetik nanti kalian selama hampir 1 tahun dipetik. Harapan kami keluar memiliki 3 kecerdasan itu. Nah, sehingga bagaimana. Nah, disinilah fungsinya matrikulasi. Bagaimana pelaksanaannya, apa yang dilaksanakan nanti Pak Dudi dan Ustadz Wahyu akan menjelaskan lebih detail, lebih terperinci. Tapi saya di sini ingin menyampaikan fungsi dari matrikulasi ini adalah bagian dari proses kami melakukan seleksi menerima para calon mahasantri baru di pesantren petik. Karena di pesan petik waktunya sangat singkat. 1 tahun itu bukan waktu yang lama. Kalau sudah datang nah, malah merasa kayaknya kurang waktunya. Nah, di sini kalian nanti akan 24 jam di sini sehingga harus sama pemahamannya, harus sama langkahnya sehingga nantinya masuk sama-sama, keluar sama-sama. Dan terakhir, harapan kami di sini saya terutama nantinya jika kalian berangkat belajar di pesantren Petik Depok bersungguh-sungguh dengan adanya matrikulasi ini nanti Pak Dubi dan Ustadz Wahyu dapat memiliki standar yang sama. Jadi fungsi matrikulasi ini menyamakan standar saja. Karena standar itu tidak hanya standar keilmuan IT-nya, tapi juga standar budaya kehidupan di pesantren Petik nanti akan disampaikan di matrikulasi. Nah, itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada 44 yang lolos ya sampai ke tahap matrikulasi dan masih ada lagi yaitu kita keterbatasan tempat jadi nanti hanya 40 yang saat ini bisa kita kita terima untuk berangkat belajar di sini.
Jadi itu dari saya, selamat mengikuti matrikulasi, diikuti dengan baik karena saya rasa apa yang kalian lakukan itu tidak hanya bermanfaat untuk pada saat nanti belajar di petik, tapi juga untuk kedepannya. Itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Riki, selaku Direktur Pesanan Petik Depok atas pengarahannya. Sudah disampaikan tadi bahwa matrikulasi merupakan bagian dari proses seleksi PMBT Petik. Ya, jadi untuk matrikulasi ini waktunya berdurasi selama kurang lebih 3 pekan sampai tanggal 31 Mei 31 Juli 2025. Untuk materi matrikulasi ada dua, yaitu matrikulasi di bidang IT dan di matrikulasi di bidang kepesantrenan. Baik, untuk selanjutnya adalah pengarahan atau arahan pelaksanaan matrikulasi. Yang pertama, matrikulasi di bidang IT yang akan disampaikan oleh Kepala Divisi Riset dan Kurikulum IT kepada Pak Dudi Fitri Ahadi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Jadi sebelum kita melaksanakan perkuliahan ya di tahun ajaran baru, secara umum memang biasanya kalau di perguruan tinggi ya itu akan dilaksanakan yang namanya matrikulasi. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan pembekalan atau penyetaraan ya, kompetensi atau kemampuan. Jadi karena teman-teman berasal dari sekolah yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang sudah dari SMK yang sudah dapat materi IT, kemudian ada yang dari madrasah, ada yang pesantren, ada yang dari SMA ya. Nah, jadi tujuan dari matrikulasi ini adalah untuk menyamakan ya kemampuan dasarnya ya. Nah, gitu. Jadi ini belum ke materi yang inti, belum. Jadi masih masuk ke materi dasar. Nah, untuk pelaksanaannya nanti akan dimulai dari hari ini ya. Jadi apa namanya hari ini Senin 7 Juli sampai 31 Juli ya. Nah, untuk IT sendiri nanti materinya ya ada 4 materi yang harus dipelajari ya atau dilaksanakan. Yang pertama adalah pengantar sistem komputer ya. Kemudian yang kedua pengantar sistem operasi, yang ketiga pengantar jaringan komputer, dan yang keempat adalah algoritma pemrograman. Jadi ini baik yang nantinya masuk ke jurusan pemrograman maupun jaringan, ya itu harus mengikuti semua materi ini karena ini merupakan materi dasar. Ya. Nah, nanti untuk pelaksanaannya, medianya berupa e-learning ya, jadi secara online begitu. Ya, nanti kita punya platform namanya adalah Petik Camp. Ya, nah, yang kedepannya nanti sebetulnya akan menjadi semacam akademi petik untuk orang-orang yang mungkin tidak bisa offline dipetik gitu ya, seperti itu. Jadi ini untuk awal di dilaksanakan untuk matrikulasi dulu nih, ya. Nah, eh, mungkin nanti saya sedikit berikan gambaran dulu. Untuk user guide-nya nanti akan di-share di grup ya, gitu. Izin share, sebentar ya. Maaf, untuk hostnya bisa di-allow-kan dulu. Afan, Ustadz Wahyu, bisa di Ustadz, Oh, bisa di hostnya harus ada ya. Sekedar untuk contohnya aja ya. Nah, jadi untuk Petikcamp, aplikasi ini basisnya Ah, adalah web ya. Jadi untuk mengaksesnya, teman-teman memerlukan web browser.
Nah, nanti bisa menggunakan PC, laptop maupun menggunakan HP. Ya, kalau teman-teman tidak punya laptop maupun PC, bisa menggunakan HP. Nah, Nah, dan ini sebagian besar materinya adalah teori. Jadi tidak ada yang harus dipraktekkan nih, ya. Begitu. Bentar ya, nanti saya coba ini dulu. Mana ya? Screen, sebentar. Mana screen saya ini? Kelihatan nggak ya? Ya, sudah kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan Ustaz. ya, bentar. Oke ya, jadi ini nanti alamatnya, nanti ada di Sergait ya. Ini sekedar contoh aja. Alamat URL-nya adalah petikcamp.com ya. Ini ya, seperti ini. Nah, nanti muncul seperti ini ya, itu. Kalau udah ada yang udah pernah ikut apa semacam bootcamp begitu atau kursus online, belum ada ya? Nanti kira-kira tampilannya seperti itulah ya. Oke, nanti Anda akan pertama kali akan diminta untuk daftar akun di sini. Nanti ada semua di user guide. Ini contoh aja ya, seperti ini biar biar apa namanya dapat digunakan ya. Nah, gitu. Nanti daftar akun, kemudian nanti lihat kelasnya di sini ya. Nah, ini ada pengantar sistem komputer, pengantar jaringan komputer, pengantar sistem operasi dan algoritma. Nah, jadi sebelum bisa memulai ini nanti karena nantinya untuk bootcamp ya, jadi harus beli dulu istilahnya ya. Diklik beli dulu nih. Gitu ya. Ini contoh aja. Jadi kira-kira begitu ya. Nah, nanti eh, apa namanya tidak boleh random ya. Jadi mana aja yang mau dimulai silahkan aja. Tapi kalau boleh sarankan, ya saya menyarankan untuk memulai dari pengantar sistem komputer dulu ya. Pengantar sistem komputer, kemudian pengantar sistem operasi, pengantar jaringan komputer, nah terakhir algoritma pemrograman. Tapi sebetulnya boleh random ya, karena tidak terlalu berkaitan sebetulnya ya, gitu. Cuman mungkin kalau sistem operasi enaknya di sistem komputer terlebih dahulu, gitu ya. Nah, gitu. Nah, nanti ada tidak ada tugas di situ, hanya kuis dan final exam ya, ujian ujian gitu. Nah, nanti kuisnya ada yang sesuai dengan bab dari materinya. Ya, kalau materinya ada 3 bab, maka nanti kuisnya ada 3 plus 1 ujian, ujian akhir gitu. Ya, nah nanti nilainya akan menjadi pertimbangan bagi kami untuk tadi ya mengambil 40 dari 40 berapa? 46 ya, gitu ya. Seperti itu. Barangkali seperti itu nantinya. Nah, silahkan nanti tanya jawabnya belakangan ya. Oke. Mungkin itu dulu ya dari saya untuk materi matrikulasi dari IT. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Rudi atas pengantarnya. Sudah disampaikan tadi bahwa matrikulasi di bidang IT ada empat materi, yaitu pengantar sistem komputer, pengantar sistem operasi, pengantar jaringan komputer, dan algoritma. Dan untuk proses nanti, ya, proses selengkapnya nanti user guide dan lain sebagainya akan disampaikan atau akan dikirim melalui Telegram. Ya, jadi teman-teman, untuk di Telegram itu ada 2 topik, ya, di grup matrikulasi Telegram ada 2 topik, yaitu topik tentang IT dan topik tentang kepesantrenan. Untuk IT nanti
yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi akan disampaikan di topik Matrikulas IT. Dan selanjutnya kita beranjak ke pengarahan untuk matrikulasi di bidang kepesantrenan. Kepada Ustadz Ilhi dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabarnya para calon mahasantri petik Depok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin ya mudah-mudahan sehat walafiat ya Amin dan ya Allah. masih semangat mengikuti proses seleksi ya. Siap. Alhamdulillah. Eh, Baik, izinkan yang saya hormati eh, Direktur Pesantren Petik, Bapak Riki Bagus Santoso, SP, kemudian yang saya hormati Kepala Kurikulum dan Riset IT, Pak Dudi Fitriadi, dan juga Sekretaris ya, publikasi ya, bagian publikasi di sini ada Mas Ali dan juga para calon mahasantri petik Depok yang saya cintai dan banggakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik ya. Baik, saya izinkan untuk mempresentasikan terkait dengan eh, persiapan matrikulasi. Sudah terlihat ya? Sudah, Ustaz. Baik. Program matrikulasi pembinaan karakter calon mahasantri baru petik ya 2025. Eh, Pertama, memang sedikit latar belakang ya bahwa santri ini sebelum mengikuti proses seleksi biasanya kita sampai tahap survei. Dan ini sudah survei ya. Nah, sekarang ada program baru yaitu matrikulasi dalam rangka menguatkan kembali sebelum masuk ke pesantren petik ya. Dan sebelumnya ya pernah ada juga yang baru seminggu, 2 minggu di pesantren petik sebelum ada program matrikulasi ini ya, yaitu nggak betah atau minta pulang gitu ya, atau salah niat atau salah persepsi dan juga mentalnya belum siap dan sebagainya itu ada beberapa kasus yang seperti itu ya. Kemudian tujuan dari matrikulasi ini yang pertama khususnya terkait dengan karakter ya, yaitu yang pertama meluruskan niat dan mindset. Jadi niatnya harus betul ketika mau masuk pesantren petik benar-benar ingin merubah diri dari segi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari segi kompetensi juga karakter atau akhlak yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala ini niatnya harus ikhlas dan tulus ya, lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada terkait dengan mindset supaya persepsinya nanti sama apa itu pesantren petik, apa yang dipelajari, apa yang program-program kegiatannya apa saja yang bisa diikuti, kemudian sampai kepada nantinya di pekerjaan seperti apa. Nah, itu mindsetnya harus betul, bahwa mindsetnya intinya untuk belajar ya, untuk belajar dan merubah diri ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, menguatkan mental dan karakter nih, mental nih. Mentalitas itu penting sekali karena
sumbernya dari motivasi ini. Kalau kalian motivasi daftar kepetik ini karena dorongan dari dalam diri sendiri yang kuat, ya, eh, tidak dipengaruhi banyak oleh faktor eksternal atau lingkungan yang inti atau lingkungan luar, insya Allah di sini kamu juga bisa punya mental yang sudah siap gitu ya. Jadi harus siapkan mentalnya, motivasinya harus tinggi karena ini kan masa depan kalian juga nih, menyongsong masa depan supaya nanti betul-betul bisa belajar dengan maksimal dan juga bisa nantinya ke depan bisa bekerja sambil kuliah dan sebagainya. Nah, juga mental, juga karakter. Nah, karakter ini adalah suatu proses yang panjang, tidak hanya bisa dibentuk dalam sehari, 2 hari, bahkan 1 tahun, 2 tahun, sepanjang hayat ini ya, sepanjang hayat. Nah, terutama kalian generasi yang muda, yang usia-usia produktif. Nah, ini untuk memupuk karakter perlu latihan. Nah, dalam matrikulasi ini nanti 1 bulan kalian akan beradaptasi atau latihan terkait dengan mental dan karakter ini supaya siap nanti pada saat mengikuti real di lapangan di pesantren petik. Yang ketiga, beradaptasi dengan program pesantrenan. Nah, ini kan saya lihat dari datanya sebagian dari umum, sebagian dari pesantren. Kalau yang dari pesantren mungkin udah biasa, program-program kegiatan pesantren sudah bisa menyesuaikan. Nah, tapi kalau yang dari umum bisa aja kaget gitu kan. Yang biasanya nggak pernah nyuci, suruh nyuci sendiri di sini, bisa nggak gitu kan? Yang biasanya dimanja di sini harus mandiri. Nah, itu nanti beradaptasi selama 1 bulan ke depan. Kemudian yang keempat, seleksi tahap akhir kelulusan calon mas santri baru Petik Depok. Nah, ini harus diperhatikan nih poin 4. Jadi ini Anda ini semuanya masih dalam proses seleksi bahwa tahap akhir ya. Bahwa nanti tadi yang sudah disampaikan Pak Dudi bahwa kalau misalkan selama 1 bulan dalam mengikuti matrikulasi ini kurang serius ya atau bolos sering bolos bisa aja nggak lulus nih ya, bisa aja berarti dinyatakan tidak siap mengikuti pesantren petik gitu. Tapi kalau Anda semuanya bisa mengikuti dengan baik, hadir semua apa yang sudah dijadwalkan, kemudian mengikuti semua kegiatan dan mengerjakan apa yang ditugaskan dengan sebaik-baiknya, insya Allah berarti Anda bisa dinyatakan lulus nih masuk petik. Jadi itu ya jadi catatan penting. Jadi ini masih karena program proses seleksi pesantren petik. Itu ya. Sampai di sini jelas ya, adik-adik jelas? Jelas, Jelas, Ustaz. Ustaz. Nah, Alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Oke, saya lanjut. Jelas. Bentar. Saya lanjutkan. Bentar, bentar ya. Oke. Berikutnya terkait dengan program matrikulasi ini untuk di pengasuhan dan kepesantrenan dalam rangka pembinaan karakternya ini akan saya bagi menjadi 4 segmen program ya. 4 segmen program. Yang pertama adalah kelas online. Ini kelas online dulu nih. Kelas online nanti ada pertemuan-pertemuan ya. Ada training motivasi, kemudian ada pemaparan nanti materi kepesantrenan, kemudian ada pemaparan konsep matrikulasi karakter itu seperti apa, kemudian juga nanti ada nonton video terkait dengan karakter, kemudian pengerjaan tugas, ada pemahaman karakter dan agama, serta nanti diskusi. Ini nih kelas online. Nanti ada jadwal-jadwal yang tersendiri. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan rumah. Lingkungan rumah itu nanti kalian harus aktif. Misalkan sekarang yang sudah ikut organisasi, misalkan remaja masjid atau Karang Taruna dan sejenisnya, itu kalau yang sudah ikut, sudah jadi anggota, berarti lebih aktif lagi. Kalau yang belum ikut, segera ikut. Ya minimal organisasi remaja masjid, apalagi sekarang momen
Hijriah ya, tahun baru Islam itu biasanya banyak acara dan nanti ke depan Maulid Nabi gitu ya. Kemudian nanti ada tugas juga dari pengasuhan, kemudian mengikuti semua program kegiatan pesantren, ya, kemudian kebersihan dan kerapian di rumah sama di lingkungannya juga harus dijaga, misalnya bersih-bersih kamar, bersih-bersih rumah, nyapu di halaman dan sebagainya itu harus ada. Nanti terjadwal. Kesehatan jasmani dan mental nih juga nanti harus ada kegiatan olahraga ya supaya sehat nih dalam 1 bulan ke depan nih. Kemudian nanti ada latihan leadership ya. Jadi membuat rencana kegiatan dalam 1 bulan itu, rencana kegiatan yang kamu secara pribadi apa saja gitu ya, pengembangannya bagaimana dalam mengikuti kegiatan matrikulasi ini. Itu lingkungan rumah. Kemudian di lingkungan musola, nah musola atau masjid, nah ini nanti kalian tuh wajib ikut sholat berjamaah di masjid dan sholat sunnah-sunnah rawatibnya, sholat duha, sholat tahajud, sholat isya ini udah mulai diadaptasikan, dibiasakan selama di lingkungan masjid atau musola ya. Kemudian tilawah dan tahfidz, itu nanti ada apa namanya, kalian harus murojaah, harus tilawah, kemudian harus menghafal ya. Walaupun targetnya nggak sebanyak ini tapi mencoba itu gitu ya. Kemudian zikir ya, zikir pagi dan petang, ada doanya, kemudian nanti ada muhasabah, kultum, dan kalau khutbah Jumat mungkin belum ya. Kalau yang lulusan dari pesantren, kalau jadi khotib ya silahkan tuh, bagus ya. Kemudian nanti ada kajian pagi ya untuk penguatan tauhid dan akhlak. Dan yang di masyarakat itu nanti kalian akan ada mengikuti webinar. Kemudian ada kerja bakti, ada pengajian, pengajian di masyarakat ya, maksudnya di masjid atau di musola sekitar kalian. Kemudian kalau ada kegiatan sosial itu bakti sosial atau kerja bakti gitu. Kemudian nanti bisa juga sharing alumni. Nanti saya insya Allah akan undang juga alumni ya untuk sharing terkait dengan dunia pesantren petik sama dunia kerja. Kemudian bimbingan orang tua, nanti insya Allah akan ada komunikasi juga dengan orang tua kalian supaya diingatkan dan sebagainya. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Bisa, bisa paham, Ya. paham. Bisa, siap, Baik, bisa. selanjutnya, nah ini jadwalnya nih, kalender program matrikulasi nih, pembinaan karakter calon santri baru petik 2025 ya. Saya sudah bagi, nanti saya share ya, dari mulai hari ini ya ada pemaparan tadi itu materi pesantrenan, konsep matrikulasi ya, dan hari ini ya. Kemudian nanti ada eh, pengerjaan tugas karakter dan sebagainya. Sudah ada tanggal-tanggalnya di pekan 2, pekan 3 sampai pekan 5 ya, sampai pekan 5. Kemudian ada yang jadwal setiap hari ya, kayak kebersihan dan kerapihan itu harus setiap hari bersih-bersih, nyapu ya, ngepel di rumah, di halaman sebagainya. Kemudian kesehatan mental dan olahraga, kesehatan jasmani ya itu sepekan sekali. Kemudian nanti ada yang sifatnya sepekan sekali setiap hari, sama hanya 1 kali selama matrikulasi ini. Nah ini secara umumnya seperti ini jadwalnya kira-kira. Untuk nanti jam-jamnya nanti akan kita detailkan lagi di grup barangkali ya. Eh, jadi intinya kalau mungkin IT lebih banyak di waktu pagi sampai sore. Nah, sedangkan untuk pembinaan kepesantrenan di waktu sore sampai malam dan pagi pada subuh atau sebelum subuh dan pada subuh. Kira-kira begitu tuh pembagian porsi waktunya. Kecuali nanti mungkin ketika nanti ada webinar gitu ya, itu bisa di jam-jam pagi atau siang gitu ya. Sampai di sini jelas semua? Siap. Jelas, Yes. Bro. Oke. eh Mas Ali, pertanyaan apakah langsung atau ada nanti sesi tanya jawab? Setelah ini ada sesi tanya jawab, Oh Ustaz. ya, setelah ini ya. Baik, sampai Lagi di ya. sini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami semua ya.
Secara umum seperti itu, kegiatannya sudah saya jelaskan, jadwalnya, tujuannya, kemudian aktivitasnya ya. Tinggal nanti jam-jamnya aja yang apa namanya perlu dirinci lagi. Dan oh iya, di tahap akhir itu bukan di tahap akhir, di sebelum dan di akhir. Nanti sebelum nih, kemungkinan hari ini atau besok itu kalian nanti ada instrumen karakter yang akan saya share ya. Kalian isi nanti. Kemudian nanti setelah selesai matrikulasi diisi kembali. Jadi biar mengetahui perubahannya, ada perubahan apa tidak. Dan selain itu ada evaluasi ya. Tadi di bawah ada evaluasi terkait dengan nanti kalian mencoba mengisi laporan pekanan, kemudian mengevaluasi apa yang jadi kendala, apa yang jadi problem, nanti kita bisa evaluasi bersama dan diskusi bersama. Siapa yang hadir lengkap, siapa yang hadir tidak lengkap gitu, atau siapa yang nggak ada nggak sama sekali nggak ikut, nanti kita dibahas itu. Jadi ada program evaluasinya. Itu saja dari saya. Mungkin nanti setelah itu ada sesi tanya jawab ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Wahyu Ilahi atas pemaparannya mengenai matrikulasi di bidang pengasuhan dan kepesantrenan yang mencakup empat program utama, diantaranya kelas online dan program masyarakat, lalu program lingkungan rumah dan kegiatan kepadatan. Dan untuk detailnya nanti akan disampaikan di grup, termasuk mungkin nanti ada format laporan dari program-program yang sudah dijalani oleh teman-teman semuanya. Baik, untuk acara yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Mungkin nanti dibatasin hanya maksimal 1 jam ya untuk sesi tanya jawab ini. Eh, Silakan bagi teman-teman calon mahasiswa terbetik yang ingin bertanya mengenai proses matrikulasi ini, baik dari sisi matrikulasi IT dan di kepesantrenan. Silakan. Untuk matrikulasi berjalan selama 3 pekan, jadi dimohon untuk teman calon mahasantri menyiapkan perangkat yang dibutuhkan, terutama perangkat jaringan ya, jaringan. Apalagi nanti tadi untuk matrikulasi pesantren ada sesi online, jadi dibutuhkan untuk perangkat jaringan yang memadai. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad dari Cianjur. Dari mana? Dari Cianjur. Baik. Saya ingin bertanya, tadi yang disampaikan oleh eh, Bapak yang mengajarkan tentang matrikulasi IT ya Pak, bahwa Ya. nanti program dipetik itu akan dibagi dua, di jaringan komputer dan pemrograman algoritma gitu. Apa ada faktor-faktor yang eh, menyebabkan santri masuk ke salah satu program apa gimana gitu Pak? Di antara dua itu. Baik. Baik. Sudah bisa Pak Rudi bisa itu dijawab tadi pertanyaan tentang program matrikulasi ada empat ya tadi ya? Ada empat, yaitu pengantar sistem komputer, pengantar sistem operasi, pengantar jaringan komputer, dan algoritma. Dan pertanyaannya apakah dari hasil matrikulasi keempat program ini apakah mempengaruhi kepada jurusannya? Gitu ya. Mungkin begitu ya Ya betul pertanyaannya. gitu, betul gitu. Ya. Jadi apakah hasil dari matrikulasi IT dari teman-teman calon santri apakah mempengaruhi jurusan nanti ketika dipetik gitu.
Silakan kepada Pak Dudi. Ya, baik, terima kasih. Siapa tadi yang bertanya ya? Namanya? Saya Ahmad Ahmad Sangkan, Pak. Oh, Mas Afgan. Oke, baik. Jadi untuk jurusan dipetik itu ada dua ya. Yang pertama adalah pengelolaan sistem dan jaringan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan perangkat lunak. Nah, untuk pengembangan perangkat lunak dibagi dua peminatan lagi. Ya, ada pemrograman web, peminatan pemrograman web, dan peminatan pemrograman mobile. Nah, nanti ini waktu daftar kemarin Anda sudah disuruh memilih belum untuk jurusan dan peminatannya? Belum, Pak. Oh, belum. Baik, kalau begitu nanti setelah ini selesai, ya, yang pertama adalah Anda akan diminta untuk memilih jurusannya. Nah, nanti hasil dari matrikulasi akan menjadi pertimbangan kami ya untuk melihat apakah jurusan yang sudah teman-teman pilih itu apa namanya sudah sesuai atau belum gitu ya. Jadi hasil dari matrikulasi akan menjadi pertimbangan ya buat apa namanya apakah teman-teman itu sudah memilih jurusan yang sesuai atau tidak begitu. Ya, jadi ada pengaruhnya nanti ya gitu. Mungkin itu aja. Baik. Oke, Pak. Ya, sudah dijawab ya, Ahmad Syangkan, bahwa hasil dari matrikulasi akan menjadi pertimbangan dari penempatan jurusan dari teman-teman semuanya. Karena walaupun ketika mengisi formulir pendaftaran PMBT kan ada formulir pengisian tentang pemilihan jurusan, ya mungkin di situ saat itu mungkin teman-teman belum terlalu terlalu familiar dengan jurusan-jurusan gitu. Baik, selanjutnya jika ada pertanyaan lain dari Ahmad Sangat Sarip, mungkin ada lagi pertanyaan lain Saya, dari Ustadz, izin bertanya. silakan, nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal- Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Fajar Wiguna dari Sumatera Utara, Medan. Saya ingin bertanya, Ustadz, sejak kapan program matrikulasi ini dibuat dan kenapa banyak mas santri berhenti di tengah jalan, Pak? Maksudnya, apakah mereka bukan hanya tentang apa-apa mandiri ataukah ada penyebab lain gitu, seperti belajar yang apa yang sangat berat gitu, Pak, atau yang bisa membuat stres mereka. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Muhammad Fajar Wiguna dari Medan ya, Sumatera Iya, Utara ya. Pak. Betul. Yes. Oke, Fajar Wiguna. Pertanyaan tentang eh, kenapa sejak kapan matrikulasi ini ada dan apa yang menyebabkan beberapa mas santri keluar atau ya mengundurkan diri setelah beberapa bulan atau beberapa pekan berada di petik. Ini mungkin terjadi beberapa di sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin akan disampaikan oleh Ustaz Wahyu. Silakan. Baik, terima kasih Mas Ali dan terima kasih Muhammad Fajar Wiguna ya. Ustaz. Ya, kalau sebenarnya kalau dihitung dari tingkat mengundurkan diri, misalnya ini baru seminggu, 2 minggu, sebulan gitu, itu hanya satu dua gitu ya, nggak banyak. Dan kita ingin betul-betul santri itu kalau sudah masuk ke pesantren petik untuk tahun ini terutama hasil evaluasinya mudah-mudahan bisa selesai dan bisa betah sampai selesai pendidikan di petik gitu. Sehingga tidak ada lagi yang di tengah jalan mengundurkan diri atau baru seminggu. Ada dulu waktu itu nggak nyampe seminggu ya. Nah, itu karena salah persepsi persepsi di awal. Jadi ada yang taunya katanya ini sambil kerja, ada yang taunya
apa namanya nanti kerjanya di PLN atau ada bahkan ada yang wah, ntar belajar di sini belajar hanya belajar bahasa Inggris bukan komputer. Jadi banyak yang salah persepsi. Makanya ini ada matrikulasi supaya menyamakan persepsinya dan kesiapan secara eh, apa namanya motivasi atau mental. Nah ini tahun ini baru kali ini nih untuk matrikulasi dan ini menjadi proses tahap akhir ya. Kemudian tadi kalau penyebabnya kalau dilihat dari yang keluar itu adalah karena tadi itu salah persepsi. Yang kedua, dia tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan pesantren. Nah, kemudian yang ketiga, oh ternyata belajar IT itu nggak semudah yang dibayangkan. Nah, nanti akan mengalami kesulitan. Ya, nah itulah tantangannya justru bagaimana Anda bisa memecahkan persoalan itu. Tentunya ada bimbingan ya, ada bimbingan, ada motivasi dari guru-guru. Nah, eh, biasanya begitu tuh. Kemudian terkait dengan peraturan. Peraturan di pesantren petik ini sebetulnya dibilang ketat juga tidak ketat banget. Mungkin kalau dibanding dengan di Gontor gitu ya, nah itu ketat banget. Karena di kita sebetulnya lebih diajak santri itu berpikir dewasa dan bertanggung jawab begitu ya sifat di peraturan kita itu. Walaupun dalam hal terkait dengan pelanggaran-pelanggaran berat itu kita tegas banget ya. Misalkan contoh, misalkan ada yang merokok nih, itu merokok bisa kalau sudah 2 kali, 3 kali, nah itu bisa kemungkinan dikeluarkan itu kalau dia sebelumnya sudah tidak mendengarkan arahan dan nasihat. Tapi nggak langsung semata-mata dikeluarkan, nggak. Biasanya kita ada peringatan 1, 2, 3 terkait apa namanya pelanggaran-pelanggaran berat. Dia misalkan karena kecanduan ngerokok nih nggak tahan nih di sini nggak boleh ngerokok. Akhirnya, aduh, alasan itu bisa jadi gitu ya. Makanya ini harus betul-betul siap gitu. Adanya matrikulasi itu supaya kalian benar-benar siap berjuang belajar selama dipetik. Kira-kira seperti itu ya kendalanya. Nah, sakit. Nah, ada yang sakit alasannya. Makanya nih, kenapa diwawancara ditanya ada riwayat sakit berat apa tidak? Nah, karena kalau ada sakit berat, apalagi menular itu pasti terkendala. Dulu ada sakit tuh ambien. Ambiennya sudah parah. Ternyata kita kurang terdeteksi karena ditanya nggak sakit katanya. Pas masuk petik dia susah duduk lah, apa segala macam ya, ambien. Bahkan dokter nyaranin untuk dioperasi gitu. Nah kan susah tuh mengikuti belajar kayak gitu. Makanya dipastikan sehat walafiat ya, sehat walafiat. Itu barangkali alasan-alasan kenapa sebelum-sebelumnya ada aja 1, 2 yang keluar ya, nggak sampai eh, cuma 1, 2 ya, nggak nyampe banyak ya. Dan bahkan ada yang dikeluarkan ya, dikeluarkan karena tadi itu melanggar pelanggaran berat gitu. Itu pun kita juga apa dilihat dulu pelanggarannya seberat apa gitu. Kalau nggak ujuk-ujuk dikeluarkan gitu, tapi ada peringatan terlebih dahulu. Intinya secara mental motivasi kalian harus siap lah. Pokoknya ya kalau mau berubah ya harus siap, kita siap sukses bersama. Itu aja. Terima Baik. kasih. Terima Izin. kasih Ustaz. Dan nambahin Mas Ali biar dapat view-nya secara besar dulu. Jadi makasih nih Satu Ayu sudah menyampaikan detail. Ini untuk teman-teman semua. Pertama, jangan berpikir motivasi ini jadi suatu hal yang berat. Tidak. Tapi memang untuk berubah itu berat. Ya. Nggak ada yang mudah untuk mencapai suatu kemajuan, suatu hal yang baru itu memang pasti berat. Tapi semua perlu tahu bahwa kalau historinya dipetik memang kayak saya bilang tidak banyak. Satu atau dua itu udah banyak banget sebenarnya. Hanya kami di sini karena ini adalah dana zakat pertama, terus yang kedua
yang berangkat itu menghapus atau mengurangi yang lain. Banyak yang lain yang gugur. Jadi tolong bahwa sampai di Petik itu benar-benar tuntas belajarnya. Dan histori kami di Petik itu 70% dari alumni saat ini sudah bekerja ya. Dengan masa tunggu rata-rata di bawah 1 tahun. Mungkin teman-teman ini menjadi semangat ya. Kami di Petik berusaha mencetak generasi yang mandiri. Nah, untuk menjadi mandiri tadi itu nggak mudah memang. Di sini ditempa, tapi biasanya yang kalau di pesantren mah udah biasa lah. Nah, yang biasanya di SMK ini yang bangun subuh, bangun tahajud gitu ya, itu mungkin suatu hal yang baru. Kalau sholatnya sih nggak baru, tapi kalau wajibnya mungkin jadi baru. Tapi kalau di pesantren udah biasa. Jadi jangan dijadikan sesuatu yang memberatkan, tapi memang pasti berat selama dipetik. Dan juga agar semua santri yang berangkat itu bisa selesai dengan baik. Tujuannya itu. Dan dengan adanya matrikulasi ini, Pak Dudi dan tim itu lebih mudah karena teman-teman sudah punya dasar fundamental yang sama. Karena kan kasihan ada yang udah lebih banyak pemahaman harus nunggu temennya dulu. Nah, sedangkan teman-teman saat ini di rumah punya waktu yang cukup banyak untuk belajar. Nah, harapannya dengan 4 materi itu dan pengalaman saya di sini dengan teman-teman sih pasti bisa melewati. Nah, tinggal keseriusan dan ketekunan nih, gitu. Oke, itu Mas Ali tambahannya dari saya, Mas. Baik, terima kasih Pak Riki atas tambahannya. Jadi sudah terjawab ya teman-teman semuanya. Jadi eh, teman diusahakan untuk menyamakan persepsi ya. Jadi jangan sampai salah persepsi tentang pesan petik. Jadi selama sebulan ini ya tugas teman-teman yang belum mengetahui lebih dalam tentang pesantren petik silakan cari tahu ya baik di web atau di media sosial atau di grup mungkin jika ingin bertanya silakan ditanya apa misalkan apa saja yang dipelajari kurikulumnya seperti apa kegiatannya seperti apa itu silakan nanti ditanyakan jadi jangan sampai ada salah persepsi tentang pesan petik. Ya. Dari Fajar Wigunan tadi ya. Fajar ada yang Tidak ada lagi Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. baik, terima kasih. Yang lain silakan teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Dias Muhammad Miftah Fauji dari Sumedang, Pak Ustadz. Ya. Izin bertanya sebelumnya, untuk program matrikulisasi ini dilakukan hanya sekarang atau setiap hari menuju pemberangkatan? Itu mungkin pertanyaan dari saya, Pak Ustadz. Baik. Itu saja pertanyaannya. Ya, Pak Ustadz. Terima kasih. Oke. Untuk matrikulasi berdurasi sekitar 3 pekan. Jadi untuk matrikulasi ini dimulai dari hari ini ya per tanggal 7 Juli sampai tanggal 31 Juli. Teman-teman semuanya. Ya, jadi sekitar 3 pekan sampai tanggal 31 Juli. Adapun nanti pengumuman akhir ya kelulusan seleksi PMBT Petik akan diumumkan insya Allah di awal Agustus gitu ya. Dan untuk proses matrikulasi tadi sudah disampaikan semuanya sekali informasi tentang proses matrikulasi akan disampaikan di grup matrikulasi. Itu tadi siapa? Dia. Mungkin maksudnya ini Mas Ali, kita nggak hadir online sini tiap hari ya. Mungkin teman-teman mikirnya tiap pagi online ya. Kalau kalau berpikir online bukan ya Pak Didi ya. Ini kan full mandiri sebenarnya. Iya. Selagi teman-teman mengerjakan materi yang diberikan, hanya mungkin kalau dari Ustadz ada beberapa kali ya yang online. Kalau saya lihat sih kayaknya Senin malam atau apa itu ada yang online. Tapi tidak setiap hari online-nya.
Mungkin itu kalau terkait online dan offline-nya mungkin Mas Ali. Ya, Atau ada tambahan dari Ustadz Wahyu, Pak Dodi. ya. Boleh nambahkan? Baik, Ya, teman-teman. Jadi kalau untuk materi IT, teman-teman silahkan diatur jadwal sendiri ya. Jadi misalnya ini ada 4 materi nih, kemudian waktunya itu 3 minggu. Nah, jadi teman-teman mungkin nanti bisa mengatur apa namanya jadwal. Misalnya satu materi, saya pengen menyelesaikan misalnya dalam waktu 5 hari gitu ya. Nanti untuk pengerjaannya silahkan bebas. Jadi misalnya teman-teman punya waktu luangnya pagi hari, silahkan. Jadi dibaca dulu materinya, kemudian mungkin bab 1 dulu ya, bab 1, lalu dikerjakan kuisnya, boleh gitu. Nanti mungkin siang 1 bab lagi, nanti kemudian malam 1 bab lagi. Jadi silahkan diatur apa sendiri-sendiri. Mungkin nanti disesuaikan dengan waktu luang masing-masing ya itu jadi tidak ada apa harus online atau harus ada pemberian materi secara lain nggak ada jadi ini full mandiri seperti kata Pak Riki ya gitu ya jadi jadwalnya silakan diatur masing-masing gitu ya terima kasih. baik, terima kasih Pak Dudi. Jadi tadi sudah disampaikan ya. Jadi untuk eh, jangka matrikulasi sama 31 Juli dan untuk prosesnya ada yang mandiri dan ada yang online. Terutama nanti di bidang kepesantrenan ada sesi online juga. Dari Ustadz ada tambahan Ustadz? Ya, ini ada yang bertanya nih, Mas Ali, mikrofonnya rusak, jadi dia chat dari siapa ini? Ahmad Faisal Amar ya. Apa saja syarat lulus dari seleksi program matrikulasi ini? Syarat lulus ya. Apakah hanya cukup hadir di sesi Zoom atau ada ujian tertentu atau ada faktor lain yang berpengaruh? Selengkapnya mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Yang saya jawab, eh, syarat kelulusannya yang pertama yang pasti mengikuti seluruh kegiatan yang sudah diprogramkan selama matrikulasi ini, baik IT maupun kepesantrenan. Ada absensi nanti. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas jika ada tugas. Jika ada tugas itu wajib dikerjakan dengan baik dan tepat waktu dikumpulkannya, misalkan gitu ya, jika ada tugas. Baik itu IT maupun kepesantrenan. Yang ketiga, mengikuti aturan selama matrikulasi. Ya, nanti akan di-share aturan-aturannya, misalkan eh, kan terkait dengan jadwal dan sebagainya nanti juga diberikan. Nah, ini sekarang terkait dengan aturan, misalkan saat online atau saat pertemuan seperti ini menjaga sikap dan attitude, kemudian tidak ada melakukan pelanggaran selama 1 bulan ini, misalkan pelanggaran tadi itu tidak mengikuti kegiatan atau pelanggaran syar'i yang sifatnya syar'i, misalkan meninggalkan sholat atau merokok misalkan, nah, itu nggak boleh ada pelanggaran karena nanti selama kegiatan ini juga akan dipantau, selain ikut kegiatan juga karena nanti kalian ada laporan nih yang harus diisi sehingga dari situ kita akan mengevaluasi bagaimana kalian udah bisa beradaptasi dengan kegiatan pesantren nanti realnya seperti apa gitu ya. Itu syaratnya sih, syarat utamanya, syarat kelulusannya. Nah, ini kan pesertanya kalau nggak salah Mas Ali ada 44 ya? Betul Pak. Ada 44. Nah, ada 44 peserta matrikulasi. Yang kita ambil hanya 40 ya gitu ya Mas Ali ya. Betul Ustadz. Berarti ada 4 kemungkinan yang nggak lulus ya. Jadi kalian harus bersaing nih. Jangan sampai kalian yang 4 itu. Jadi ada kemungkinan 4 orang tidak lulus karena yang diambil hanya 40. Kapasitasnya terbatas. Nah, ini nanti akan di ranking nih. Akan ada nilai dari baik dari IT maupun dari pesantren ya. Dari IT Pak Dudi ada nilai ya Pak Dudi ya. Saya yakin ada nilai. Dari IT, dari pesantren juga ada. Nanti kita akan hitung nilai karakternya sampai level berapa. Ada level 1, 2, 3 sampai 4. Nanti kita ranking. Nah, berarti yang paling bawah ada kemungkinan
dia nggak lolos dari seleksi ini gitu ya. Jadi kalian harus bersaing nih, harus berjuang, bersaing ya. Untung lebih nih kalau cuma 40 lulus semua ntar. Atau bisa jadi 40 bisa jadi dari apa 44 ini yang masuk kriteria lulus hanya 30 misalkan. Karena yang lainnya banyak gak ikut misalkan, banyak eh, tidak hadir, banyak melanggar misalkan. Ya suruh ngerjain tugas gak dikerjakan misalkan gitu, suruh bikin laporan gak membuat laporan. Bisa aja yang lulus hanya 30 gitu. Jadi nanti akan dilihat sesuai dengan kriteria batas ketetapan nilai di kami di pesantren petik ya. Oleh karena itu ikuti semuanya aja dengan ikhlas itu aja udah jadi nggak ada beban. Dan kalau yang tadi ya bukan mantengin terus dari jam 8 misalkan sampai jam 3 sore kalian di depan komputer atau di depan HP gitu mantengin nggak juga ya tapi tadi Pak Dudi bilang bebas di pesantren juga kan ada jadwal-jadwal tertentu aja terutama di pagi sama sore tuh ada yang sifatnya kalian harus zikir harus menghafal. Jadi nggak online tuh tapi nanti ada evaluasi secara langsung online dan ada pertemuan beberapa pertemuan online ya nggak setiap hari. Tapi itu Baik, terima kasih Ustaz. Jadi ya sudah jelas ya. Tadi yang bertanya tadi siapa? Dias ya. Dias. Jadi untuk matrikulasi IT waktunya fleksibel dan untuk matrikulasi kepesantrenan ada jalur-jalur tertentu yang harus hadir online gitu. Ada lagi Dias yang ditanyakan? Udah Pak, segitu saja. Terima kasih atas ini. Baik. Silakan masih ada waktu sekitar 15 menit lagi dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adim Naufal. Izin bertanya Ustaz. Dari mana? Untuk materi dari Oku Timur. Oh, Palembang ya? Sumatera Selatan. Hmm. Ya, ya. Silakan. Untuk matrikulasi IT nanti apakah harus memakai laptop atau PC boleh atau bisa memakai HP? Ustaz? Ada lagi? Udah itu aja. Baik. Baik, terkait perangkat matrikulasi IT, silakan dari Pak Rudi yang ingin jawab. Baik, untuk Adib ya. Jadi untuk matrikulasi ini materinya eh, teori ya, jadi tidak ada praktek. Kalau teman-teman punya PC ya boleh pakai PC. Kalau punya laptop boleh pakai laptop. Kalau cuman punyanya HP boleh pakai HP juga. Jadi yang penting di perangkatnya punya aplikasi yang namanya web browser ya. Jadi kita aksesnya hanya menggunakan web browser. Jadi kalau kita lihat sih hampir semua perangkat ada ya. Jadi boleh pakai Google Chrome boleh pakai Microsoft Edge misalnya ya atau Internet Explorer itu boleh ya. Jadi syarat utamanya hanya perlu punya aplikasi web browser. Jadi boleh pakai laptop boleh, pakai PC boleh, pakai HP juga boleh. Gitu ya. Tadi ya. Baik Ustaz. Tuan jawabannya Ustaz. Sama-sama. Oke, jadi untuk matrikulasi IT juga mendukung semua perangkat ya dan terutama juga tadi ya untuk jaringan internet harus disiapkan juga oleh teman-teman semuanya. Pakai internetnya ya disiapkan. Ada tambahan lagi? mungkin Mas Ali ya. Ya, silakan Ustaz. Nah ini koneksi internet. Kalau ini kan sekarang hadir semua ya. Internetnya nggak masalah ya. Kayaknya nggak ada yang putus-putus ya. Kecuali Tidak ada. tadi tuh yang nanya mic-nya bermasalah. Apakah pakai handphone atau apa gitu ya. Nah nanti gini seperti tadi wajib konfirmasi jika ada kendala. Misalkan saat jaringan internetnya mati misalkan.
Terus pokoknya harus lapor. Jadi apapun kendalanya misalkan harusnya misalkan ada kegiatan hari ini online, misalkan nggak bisa izin. Jadi wajib izin, kemudian lapor kalau ada kendala. eh, Selalu komunikasi ya nanti di grup selalu eh, tersampaikan atau bisa mengasih kabar ya. Kira-kira gitu ya tampaknya. Kalau bagusnya sih kalau ada laptop pakai laptop, ada komputer pakai komputer ya. Kalau pakai handphone mungkin kecil ya, untuk belajar kurang maksimal ya. Kalau misalkan bisa minjem ke saudara boleh, tapi kalaupun nggak ada nggak usah dipaksakan, cukup pakai handphone aja kayak gitu. Ada siapa yang nggak punya ya handphone punya semua kan ya? Nah ini kan kalian pakai handphone semua nih ya. Ini sekarang pakai handphone semua. Apa ada yang pakai komputer nggak hari ini? Saya pakai laptop juga Ustaz. Oh, Yang pakai laptop ada berapa orang? Siapa lagi Laptop. selain dua? Terus siapa lagi? Ya, angkat tangannya boleh. Dua orang doang. Yang lain pakai handphone berarti ya? Ya. Iya, Ustaz. Ya, Handphonenya Ustaz. ada yang iPhone. Kayaknya punya iPhone nih, second ya. Ya, jadi enaknya sih ya pakai laptop atau PC juga nggak apa-apa ya. Kalau pakai HP mungkin ya agak kecil aja, tapi nggak masalah. Pokoknya kalian seadanya aja lah, sebisanya aja. Kecuali emang ya handphone nggak ada nih repot. Kalau handphone nggak ada, minjem, minjem ke kakaknya atau adiknya atau ke tetangga. Pokoknya usahain ya. Minimal ya handphone itu ya. Biasa kalau yang dari pelosok tuh siapa nih yang paling jauh di sini? Dari NTB ada ya? Kalau nggak salah ada dari NTB ya? Ada nggak? Dari NTB ada. Siapa nih? Ada hadir nggak? NTB? Hadir, Ustaz. Oh, dari Ya, Gunung Rinjani nih. Nah, itu sinyalnya bagus ya sekarang ya. Ini lagi di rumah apa di mana nih? lagi di Oh, pondok, di Ustaz. pondok. Pondoknya di NTB juga. Lagi di Lombok. Oh, di Lombok. Iya, iya. Oh, TNT. Berarti nanti ikut matrikulasi di pondok apa di rumah? Eh, ikutnya di pondok, Oh, Ustaz. di pondok ya. Oke. Soalnya Si- kalau di rumah itu ngelek-ngelek, Ustaz. iya kan. Apalagi di Gunung Rinjani ya. Harus pakai Starlink. Iya, Ustaz. Terus, ini dari Lombok. Yang dari lain lagi yang paling jauh selain Lombok siapa lagi? Dari Pelosok-pelosok. Kalimantan Barat ada, dalam Nah, mana Kalimantan Barat? dari Sulawesi Utara. Siapa nih? Kalimantan Barat sama Sulawesi siapa, Cung? Ustaz, Oh, siapa? Putra Ramadan dari mana nih? dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Di Ya, mananya? di Tomohon. Tomohon. Oh iya Tomohon. Deket Gorontalo ya? Jauh. Oh jauh. Iya iya iya. Sinyal oke, nggak masalah ya. Ini di rumah nih ya. Alhamdulillah. Iya, di Oke. rumah. Aman aman ya. Aman. Yang lain ada nggak di antara kalian nih? Walaupun yang deket kadang suka ada juga yang di Bogor sinyalnya hilang-hilang. Padahal deket dari Jakarta. Yang susah sinyal di sini aman semua? Ada yang susah sinyal? Aman Ustaz semua. Aman semua ya? Ya, alhamdulillah kalau aman semua berarti nanti bisa ikut semuanya ya. Tapi itu Mas Ali silakan dilanjut. Baik, terima kasih Ustaz atas pengarahannya. Jadi
poin utama dari yang dari sampaikan maksud adalah jika ada kendala ya teman-teman silakan disampaikan di sampaikan jika ada kendala baik dari perangkat atau yang lainnya. Baik, satu pertanyaan lagi ya. Sebelum kita akhiri untuk sesi di blog ini, silakan jika ada yang bertanya atau Nih kalian kalau yang dari jauh, Sad, kalau saya lulus gimana berangkatnya, Sad? Saya nggak punya ongkos. Misalkan, ada nggak yang mau nanya gitu? Ada yang nanya gitu nggak? sudah tahu mungkin ya teman-teman kalau itu Sudah ya? sudah tahu ketika lolos nanti akan difasilitasi oleh ya, BMPLN daerah masing-masing untuk tiketingnya. Ya, diongkosin. Yang belum pernah naik pesawat dari jauh tuh kasih kesempatan naik pesawat. Nah, jadi diongkosin ya melalui unit YBM masing-masing, insya Allah. Masih ada yang nanya gini nggak? Saat petik tuh ada biaya-biayanya nggak? Ada nggak yang kayak gitu mikirnya? Ada. Ustaz, Siapa? Ada biaya yang harus dibayar, yaitu biayanya pengorbanan kamu dan perjuanganmu, ya. Itu yang harus kamu bayar. Dan beasiswanya besar sekali ya, Mas Ali. Beasiswanya sebulan bisa sampai 3,5 atau 3,7 per bulan kalau dihitung nominalnya ya. Jadi sebetulnya kalian tuh nggak gratis ini, tapi ada yang membayarkan, yaitu para muzaki. Jadi kalau itu harus semangat, harus memuaskan ya. Termasuk program matrikulasi ini harus memberikan yang terbaik ya. Beasiswanya cukup besar ini di Petik itu ya. Oke, Mas Ali, lanjut. Baik, teman-teman ada yang ditanyakan? Satu lagi? Baik, jika tidak ada, dari Pak Riki ada tambahan, Pak? Ya, terakhir ya, karena udah waktunya juga udah jam 10 lewat. eh yang perlu saya sampaikan lagi nih, jangan di satu hal yang berat. Kalau udah terpikir berat itu jadi berat sebenarnya. Jadi yang memberatkan itu bukan pekerjaannya tapi pikiran kita. Dan kami dari Petik berusaha untuk membantu kalian semua lulus. Nanti kayak ditampilkan Satu Wahyu, kapasitas kita itu sebenarnya 50 ya. Tapi karena sedang perbaikan gedung hanya bisa 40. Nah, tapi saya bilang kebaliknya nih, kalau saya itu kalau hanya 30 ya 30 yang berangkat. Tapi kalau bisa lulus semua, kita akan usahakan semua berangkat. Tapi itu ada persetujuan dari yang mendanai BPMPLN. Nah, jadi sebenarnya jangan khawatir. Wah, nanti kalau saya nilai jelek nggak berangkat, deh. Pikirnya berangkat aja. Dan jika ada kendala, koordinasi sama Mas Ali, baik itu kendala sinyal, kendala paket, kendala waktu, ya. Apakah karena kalau tahun berapa tahun ada yang sedang bekerja, maunya kan, itu segera dikomunikasikan eh, dan sama-sama kita eh, berusaha semuanya berangkat. Karena kalau dibilang gratis ya gratis, mulai dari keluar rumah sampai nanti kalian kembali ke rumah, insya Allah orang tua tidak membiayai sama sekali. Yang untuk yang dasar-dasar. Tapi kalau untuk kebutuhan yang lain mungkin ada yang ditambahkan silahkan. Tapi tanpa bantuan dana orang tua pun kalian akan berangkat dan pulang dengan baik. Nah, terakhir mudah-mudahan semua lolos. Kalau saya lihat dari data itu ada 44 karena ada 4 yang memang jadi cadangan. Tapi kalau ternyata 44 hasilnya bagus semua, kami di manajemen Petik akan berusaha untuk menyampaikan ke IBM. Ya, tapi akan sempit-sempitan.
karena tempat tidur ya, masalah tempat tidur. Dan tapi kalau dari sisi belajar sebenarnya nggak ada kendala. Tapi kembali kepada adik-adik semua, teman-teman semua yang sedang berproses, jalani aja dengan baik. Insya Allah semua bisa berangkat ke pesantren petik. Itu saja Mas Ali dari saya. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Riki dengan dari disampaikan oleh Pak Riki, maka berakhirlah untuk agenda pengarahan matrikulasi MBT Petik 2025 ini. Baik, untuk selanjutnya segala aktivitas informasi mengenai proses matrikulasi akan disampaikan di grup matrikulasi di Telegram. Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, silakan untuk bergabung. Bagi yang belum menginstal aplikasinya, silakan diinstal. Ya, sudah ada sekitar 39, baru 39 calon yang sudah masuk ke grup Telegram. Baik, kita akhiri untuk sesi di pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaih. Ada apa lu ya semua ya? Udah, Sad. Ya. Izin live Mas Ali. Izin Ustaz. Ya, silakan.